Hai Nadia, selamat malam. Selamat malam, Kak. Halo, sebentar ya. Ya. Nah, berarti yang belum join ada tiga. Nah, ini udah ada Balkis juga. Halo, selamat malam Balkis. Selamat Sip, malam. kita mulai dulu. Jadi siapa yang belum join ya? Hmm, selamat malam. Balkis sudah, Farisa belum, Rafa belum. Oke, kita mulai saja. Jadi selamat malam untuk semuanya. Kita akan melanjutkan kelas Python Pro kita dari yang pekan lalu. Nah, ada yang masih ingat gak pekan lalu kita belajar apa? Nah, minggu lalu itu kita belajar tentang struktur data bersarang ya. Hari ini kita akan masuk ke dalam workshop. Nah, ini Farisa udah join. Halo Farisa, selamat malam. Malam, Kak. Hai, sebentar ya, aku ada share screen. Jadi, kita akan belajar yang namanya workshop. Ada yang pernah dengar apa itu workshop? Belum, Kak. Belum, oke. Nah, jadi workshop itu biasanya kan kita temukan di eh, apa ya, tempat-tempat kayak praktek gitu. Jadi meskipun namanya workshop bukan berarti dia jualan ya. Ya jualan sih jualan tapi dalam bentuk latihan praktek gitu ya atau jasa. Nah, jadi nanti kita akan coba belajar gimana sih caranya memecahkan masalah-masalah yang ada dengan Python. Nah, jadi mungkin kalian ngandai-ngandai ya, ya sebenarnya Python ini bisa dipakai buat apa sih? Nah, kita coba lihat cara-cara untuk penyelesaian masalahnya ya untuk menggunakan Python ini. Oke? Nah, nanti kalian coba belajar ada beberapa struktur data yang kemarin ya. Ada yang masih ingat struktur data itu atau tipe datanya ada apa aja? Ada empat ya. Coba ada yang masih ingat? String salah satunya bukan, Kak? Ya, apa Pak String, Risa? string salah satunya bukan. String, oke, itu tipe data. Tapi kalau struktur datanya apa? Struktur data itu yang baru-baru nih, beberapa pertemuan yang lalu. Kamus. List, oke, benar Nadia. Terus tiga lagi, List termasuk, Kak? list. Iya. Iya betul, betul. List termasuk pintar. Tiga lagi apa? Kamus. Kamus, oke, dua lagi.
Yuk, apa dua lagi? Tapel sama set ya. Kita belajar ada empat nih yang kemarin. Ada daftar, list, tapel, kamu sama set. Minta. Nah, jadi nanti kita akan coba belajar lagi untuk menggabung-gabungkan empat struktur data tersebut ya. Dan yang perlu diingat adalah ada dua tipe data. Ada yang namanya immutable sama ada yang namanya mutable. Immutable itu berarti yang nggak bisa dirubah. Sedangkan mutable itu yang bisa dirubah. Gampang ya, pokoknya ingat. Oh, mutable itu berarti yang dirubah, yang bisa dirubah. Nah, kalau kan biasanya kalau ada awalan I itu jadi kebalikannya. Oke? Kayak gitu ya. Nah, kalau kita pelajari berarti empat struktur data itu untuk apa aja sih? Tergantung sama kasusnya kita ya. Misal kalau kalian pengen nyimpen dia daftar siswa ya pakai list. Ya, tapi kalau misalnya kalian pengen menggunakan data yang nggak bisa dirubah ya pakai tuple. Dia kayak list juga. Kalau misalnya kak pengen berpasangan, jadi ada kunci sama nilai ya udah berarti kamus ya. Sedangkan kalau misalnya kalian pengen menggunakan set itu nilai-nilai yang unik ya. Itu nggak boleh ada yang nilai duplikat untuk jadi himpunan kayak di matematika. Oke? Nah, terus kalian juga udah belajar yang namanya menggabungkan struktur data ya. Jadi yang perlu diingat adalah kalau misalnya list itu bebas, kalian mau menggabungkannya seperti apa aja. Di sini ya bisa kalian pilih tuh. Misalnya mau dimasukin lagi list dalam list itu boleh, atau di dalam list ada kamus itu bisa ya, nggak terbatas. Nah yang jadi batasan adalah ketika kalian bikin kamus. Nah kuncinya itu ya, kuncinya harus berupa angka atau string. Jadi kalau misalnya yang lain kayak list itu kuncinya nggak boleh error. Tapi kalau nilainya baru bisa macam-macam. Oke? Gitu ya. Jadi hari ini lebih fokus ke review aja sih beberapa study case untuk menyelesaikan menggunakan struktur data. Dari kalian ada pertanyaan dulu? Belum ada ya? Clear ya? Oke. Kalau clear kita coba kerjain latihannya. Si Rafa kemana? Nah, kalian buka yang nomor 16 ya. Nomor 16 ke bagian pertama. Nah, nanti kalian coba pindah-pindahkan ya. Pindah-pindahkan mana yang termasuk daftar, tapel, kamu, sama set. Ya, kalian bisa pindah-pindahin dulu sendiri. Nanti kalau misalnya ada kebingungan, boleh lihat layar Kak ya. Ini udah pindah-pindahin. Oke, coba semuanya boleh langsung dikerjain, login ke akun masing-masing, dan dikerjakan nomor 16. Ya, kalau ada pertanyaan, please tanyain ya.
Udah ya, Farisa udah, yang lain? Diketik angka satu ya kalau udah Nadia sama Balkis. Kayak Nadia Balkis sudah ya. Sip. Kalau sudah kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 boleh minta tolong dibacain dulu sama Farisa ya. Farisa tolong bacain yang warna birunya. Jalankan program dan pelajarinya, lalu pergi ke tingkat berikutnya. Program ini ditinggalkan oleh pengembang sebelumnya yang membantu sekolah top grades. Ini bekerja tanpa kesalahan. Luncurkannya dan pelajari fungsinya, kemudian lanjutkan ke tugas berikutnya. Oke, thank you ya. Nah, jadi kita tinggal nge-simpan doang ya. Kita jalankan lalu pergi ke tingkat berikutnya. Ya, nanti kalian coba jalankan di sini di play. Kita masukin berarti skornya ya 4, 5, 4, 5 gitu ya. Nah, nanti dapat nih yang skor 5-nya berarti ada 2. Jadi kalian tinggal checklist lalu submit ya ke nomor berikutnya. Oke. Nah, nanti kalian tinggal jawab di pertanyaan nomor 3 ini. Yang sudah tolong ketik angka 2 ya. Ya, Farisa sudah. Oke, Balkis Nadia juga udah. Oke, sip. Kita lanjut ya. Untuk bagian berikutnya adalah nomor 4. Nah, boleh minta tolong sama Nadia dulu dibacain. Saat siswa. Saat siswa mendaftar di sekolah, nama belakang mereka ditambahkan ke database dalam urutan kronologis. Tulis program yang meminta daftar siswa baru dan memprosesnya. Program harus satu, urutkan nama belakang menurut abjad. Dua, hitung jumlah siswa di kelas. Tiga, tampilkan pendaftar bernomor dengan cara yang menarik seperti pada di gambar. Empat, output jumlah total siswa. Peringatan, data awal nama belakang mahasiswa dimasukkan dalam satu baris, dipisahkan dengan spasi. Nah, thank you Nadia ya. Nah, berarti kita tinggal buat seperti di gambar. Kita bikin aja nama sama dengan input. Kan nomor 4-nya kekunci harus nomor 3 dulu. Nomor 3 udah kan? Oh, belum. Oke, nih. Nomor 3 belum. Kirain tadi udah. Tadi sekalian yang nomor 3 ya maksudnya ya. Coba nih. Kalau nomor 3 belum nih, boleh dilihat RK Dot. Kirain udah. Coba. Kalau udah berarti ketik angka 3 ya, supaya kita lanjut. Udah ya, udah semua ya. Oke, kalau udah semua berarti ke nomor 4. Nah, berarti kita tinggal bikin inputnya kayak yang tadi ya. Ini tinggal dibuat kayak di gambar ya. Dan kalian nggak bisa copy. Harus diketik. Nah, kita bikin split. Lalu habis itu kita tinggal bikin tuh urutkan nama belakang menurut abjadnya berarti kalian tinggal buat dulu ada yang namanya nama sort ya. Habis itu kita bikin nomornya aja. Nomor sama dengan satu. Brand daftar kelas. Nah, lalu tinggal dibuat loopingnya ya. For siswa, in nama.
titik dua. Ya tinggal looping untuk apa? Memunculkan nomornya, lalu kasih strip, lalu panggil siswanya. Ya, nanti setelah itu kita tinggal bikin nomornya itu plus sama dengan satu, dan kita tinggal print lagi jumlah siswanya itu ada berapa, yaitu panjang dari si nama. Ya, nah kalau checklist misalnya A, B, C, nah nanti ada tiga urutannya. Tapi kalau misalnya C, B, A, itu sama juga, cuman udah berurut. Oke, dibuat ya nomor 4 seperti ini.
Nah, sudah ketik angka 4 ya. Coba kita lanjut. Dan kalau ada yang error kasih tahu juga. Oke, Balkis sudah. Yang lain? Nah, Farisa juga udah. Nadia udah. Ya, Nadia udah ya. Lanjut. Nomor berikutnya. 5. Oke, nomor 5 boleh minta tolong dibacain sama Balkis ya. Balkis tolong bacain yang warna biru ini aja. Fungsi get and start info harus meminta input nama belakang, meminta input mata pelajaran profile. Mata pelajaran dimasukkan melalui spasi. Beberapa pengguna mungkin secara tidak sengaja menulis koma. Koma perlu dihapus, ingat metode yang tepat untuk string. Kemudian baris dengan mata pelajaran harus diubah menjadi daftar. Menghasilkan daftar terurut dengan data tentang siswa, nama belakang, dan mata pelajaran mereka. Perhatikan fungsi get underscore info harus mengembalikan nilai daftar dengan informasi tentang siswa. Oke, thank you ya. Nah, berarti kita tinggal lihat di sini. Nah, belakangnya apa, mata pelajaran profilnya apa, baru nanti nama belakang lagi. Dan nanti dia akan berulang lagi ya untuk mata pelajarannya. Ntar tinggal ditampilkan di list terakhir ya gitu. Nah, Dev get info. Berarti cara dapetin get infonya kayak gimana? Kalian nanti tinggal buat aja. Pertama-tama kita tinggal bikin dahulu get infonya. Fungsi get infonya ya. Kalian tinggal buat. Ini hapus saja pagarnya ya. Titik dua. Lalu tinggal panggil name-nya ya. Itu nama deh. Suruh input nama belakang titik dua. Lalu kita tinggal panggil apa? Mapel ya. Mapelnya berarti input lagi mata pelajaran profil. Lalu kita replace di sini, kita gabungin aja. Replace-nya berarti seperti apa? Kita ganti komanya dengan tanda spasi, lalu tinggal di split ujungnya. Ini spasi ya, tuh ada spasinya di dalam tanda petiknya. Dan nanti tinggal di sort. Oke, ini bisa dipanjangin ya, tuh. Ada tuh seperti itu juga boleh. Nah, habis itu kita bikin aja siswa sama dengan list. Nah, listnya berarti dia akan menambahkan siswa ini apa nama ya, siswa append juga mapelnya. Oke, lalu tinggal kita return siswanya. Nah, ini udah dapat nih satu siswa. Habis itu tinggal kita print info. Ini hapus saja tanda pagar ya. Ya. Habis itu kita tinggal print daftar pertanyaan.
lalu print lagi nama belakangnya, kasih strip, lalu koma, panggil lagi siswanya tersebut untuk urutan ke nol, dan kita print lagi ya mata pelajaran profilnya. Nah, kita bikin aja I sama dengan satu. Lalu kita looping deh for siswa in. Oh, ini kita bikin aja for nama ya. For nama in student. Nah, nanti dia ambil yang indeks pertamanya ya. Lalu kalau yang di awal kan nama belakang itu indeks ke nol. Ini sekarang indeks ke satu untuk mata pelajarannya. Berarti ini bukan nama, tapi ini kita ganti mapel ya. Print I-nya. Lalu kita kasih strip. Lalu panggil mapelnya lagi. Dan jangan lupa I-nya kita plus sama dengan satu. Eh, udah deh, gini doang. Nah, nama belakangnya siapa? Misalnya Udin. Indo, koma, Inggris, koma, MTK. Terus Idin, apa Arab, ya jangan deh, ini fisika, kimia, biologi gitu ya. Nah, name siswa is not defined. Oh, ini student ya maksudnya ya, bukan siswa. Wah, kadang harus masukin lagi. Udah gini aja deh. Oh, ini jangan lupa dipanggil ya guys ya. Ini kan print info student satu, student dua. Hmm, ntar guys. Ada yang salah? Apa nggak bisa ini? Split, sort, mata pelajaran profil. Aneh banget. Udah sama padahal input. Kita replace. Oke, split. Oke, sort. Oke. Bikin list. Lalu append nama sama mapelnya. Oke. Di return. Ntar guys. Coba padat bandingin dulu ya. Ini sudah sama.
Ada. Aja. Apa ini nggak bisa kita gabungin ya? Ini kita nggak bisa gabungin ini deh. Ntar ya. Harusnya bisa sih. Oh, oke. Iya, karena dia sortnya aja sih, guys. Iya, iya, iya. Gini, gini. eh dari kode yang sebelumnya, jadi itu kan sortnya itu adalah untuk mengurutkan list kan. Ya kan mengurutkan list. Nah, ini nggak bisa disimpan dalam variabel ya. Jadi kalian pisahin aja mapel, terus sama dengan mapel.sort. Nah, dia harus dipisahin. Tadi niatnya Kak Daud supaya dia nggak terlalu banyak ya. Oh, ini nggak usah disimpan variabel lagi, sorry. Nah, dibuat kayak gini aja ya. Nah, ini udah benar. Oke, coba dibuat dahulu. Dan kalau sudah benar, ketik angka 5 di chat Zoom. Kalau ada yang error, kasih tahu ya.
Jangan lupa ketik 5 ya kalau udah. Oke, Balkis sudah. Yang lain? Oke, Nadia sama Marisa juga udah ya. Oke, kalau sudah kita lanjutin ya. Nah, untuk bagian berikutnya adalah eh,
Kita ke, udah sih sama sih bagian berikutnya kita latihan lagi. Ini kalian klik tombol back button aja ke nomor 2 ya. Nah, nanti coba dipilih dulu jawabannya, silakan. Oke, yang nomor satu ini ada tiga jawaban ya. Dia fragmen yang tidak membuat kesalahan. Yang ini salah karena kuncinya ya. Ingat kunci kamus itu nggak boleh selain angka dan string ya. Kalau sudah kita ke nomor dua. Nomor dua nanti cara menjawabnya gimana? Cara menjawabnya kalian tinggal lihat aja. Misal di sini kan dia nanya posisi Andrew ya. Posisi Andrew itu kita tinggal cek dia pengen lihat di mana nih Andrew itu berasal. Nah, berarti kan kalau mau mengakses variabel atau nilai dalam sebuah kamus bersarang, kalian panggil dulu nama variabelnya, lalu kunci yang pertamanya ya. Nah, sedangkan di sini ada kurung biasa. Oke, kurung biasa ini artinya apa nih? Ada tanda koma juga. Berarti dia adalah sebuah tapo. Nah, berarti kita panggil dulu nama variabel, urutannya, kunci yang kedua, yaitu name. Oke, dan seterusnya nanti kalian coba lihat dipasang-pasangkan sesuai dengan gambar. Oke, Maaf, tadi aku yang nomor 5 itu ternyata nggak bisa di-run. oh, nggak hijau, mana coba di share screen, Farisa? Mana? Eh, nah, coba checklist ulang. Sarah. Oh, ini cuma strip doang nih, Farisa. Ini Kak. Sebelum stripnya ada spasi. Masih belum? Makasih Kak. Oh, udah bisa. Oke, sip. Lanjut. Ada lagi yang lain? Udah ya, Nadia sama Balkis ya. Nih untuk bagian yang tadi. Oke, nomor satu ada tiga jawaban. Nomor dua nanti dipilih untuk dipasang-pasangkan. Kalau udah ketik angka terakhir itu berapa? 5 ya, berarti 6. Coba ketik angka 6. Nah, ini yang nomor 16 bagian 2 kan ya? Ya, ini 16 bagian 2. Nomor satu aku kok kayak tandai fragmen kode. Iya, betul.
Nomor satunya ada tiga jawaban. Oh ya, Itu yang nomor duanya tadi. signal. Berdua. Udah? Udah belum Farisa? Ya, Kak. Nadia sama Balkis sudah belum? Ini yang nomor duanya ya. Yuk ketik angka 6 kalau udah nomor duanya. Nah, Nadia udah. Oke, Balkis sama Farisa juga udah. Kita lanjut nomor 3. Boleh bacaan lagi sama Balkis ya? Yang bacaan yang warna biru Balkis. Siswa sekolah menengah dapat memilih mata pelajaran untuk dipelajari di akun pribadi mereka. Program mata pelajaran dimasukkan akhir sinyal input. Satu, jika mata pelajaran seperti itu sudah ada dalam daftar, maka harus dicetak. Item ini sudah direkam. Dua, jika belum ada mata pelajaran seperti itu, maka mata pelajaran tersebut ditambahkan ke dalam daftar list. List diurutkan secara alfabetis. Oke, thank you ya. Nah, berarti gimana caranya? Kita tinggal bikin pertama adalah untuk inputnya ya. Ada subject, ada subjek. Nah, kita buat dulu untuk awalnya adalah eh sebentar. Kan tinggal bikin listnya ya. Listnya, lalu kalau subjek dia suruh input aja. Masukkan item, nol, berhenti, masuk. Tinggal titik dua.
Nah, lalu tinggal dibikin di sini kasih dot lower ya. Ya, lalu habis itu tinggal kita bikin while subjeknya tidak sama dengan nol, maka kita tinggal cek if ya, subject in subjects plural, maka kita tinggal buat dia adalah print item ini sudah direkam. Nah, kalau sudah, ya tinggal kasih else. Kita buat berarti subjectsnya yang plural akan subject gitu. Ya, tinggal kita bikin lagi subject sama dengan ini ya di copy aja nih dari atasnya. Lalu habis itu terakhir subjects dot sort dan kita buat print daftar item panggil si subjeknya. Sorry. Nah, nanti dia bakal menggabungkan semuanya jadi satu list ya. Gitu. Oke, silakan coba dibuat. Ya sudah ketik angka 7 ya.
Udah ya, kayak Nadia udah. Balkis sama Farisa bisa. Ya udah ya, Farisa sama Balkis, kita lanjutin lagi. Nomor 4. Nah, nomor 4 boleh Farisa tolong bacain. Tambahkan fragmen program yang meminta entry data dan simpannya ke kamus myself. Program harus bekerja seperti per gambar. Satu, nama belakang penulis dimasukkan dari keyboard. Dua, buku dimasukkan satu persatu sampai karakter S. Dicetak, buku disimpan ke daftar. Tiga, penulis dan daftar buku ditambahkan ke kamus myself. Kemudian hak kamus ditambahkan nilai. Oke, sip. Thank you ya, Farisa. Nah, berarti kita akan membuat dia bisa masukin penulis sama munculin daftar buku yang buatan dia sendiri. Gitu ya. Berarti gimana? Kita tinggal bikin dulu author. Kita suruh input. Masukkan penulisnya siapa ya. Ini dihapus aja yang benar hijaunya. Habis itu kita bikin booknya. Input lagi. Masukkan buku. As strip stop. Titik 2. Jangan lupa. Habis itu kalau sudah kita bikin books plural. Sama dengan list. Habis itu tinggal kita looping. While booknya itu yang diinput tidak sama dengan S, maka dia akan membuat ya booksnya itu di append terhadap si singularnya ya. Baru nanti tinggal kita copy paste lagi aja yang dari atas. Oke. Lalu my shelf, oh ini udah benar. Ini tinggal masukin aja my shelf, author dan books ke dalam si dictionary-nya ya. Sana Udin book apa A B C S.
Nah, berarti nanti Udin nulis buku A, B, C kita. Oke? Nomor 4 ya. Ya sudah ketik angka 8 ya. Ya tinggal Nadia berarti. Nadia udah?
Ya udah ya. Sip, kita lanjut ke bagian berikutnya. 5. Nah, nomor 5 boleh Nadia tolong bacain. 4. Kompetisi dalam berbagai mata pelajaran diadakan pada akhir pekan. Daftar peserta yang mengikuti setiap kompetisi diketahui. Sayangnya, beberapa siswa jatuh sakit dan tidak dapat pergi. Bantu membuat daftar umum dari mereka yang akan mengikuti setidaknya satu kontes di akhir pekan. Anda perlu menulis program yang membaca dari keyboard 5 baris yang berisi nama peserta, dipisahkan dengan spasi, menampilkan jumlah peserta yang akan mengikuti setidaknya satu kontes di akhir pekan, menampilkan di layar dalam urutan alfabetis nama peserta yang akan mengikuti setidaknya satu kontes. Oke, sip. Thank you ya. Nah, berarti kita tinggal buat di sini eh dicek ya, mana yang nanti akan menghasilkan daftar peserta kompetisinya ya. Kita di mana nanti dia akan menghapus yang duplikat-duplikat. Caranya berarti gimana? Caranya kita akan tinggal buat dahulu ya untuk input-inputnya. Pertama, students. Kita bikin listnya. Kita bikin aja in range 4 aja ya. Itu kan ada 4 student. Terus kita tinggal bikin students. Udah tekan. Nah, ini suruh input ya. Input yang di gambar. Masukkan nama belakang dipisahkan dengan spasi. Nah, kayak gini. Habis itu kita dot split aja sekalian. Ini bisa digabungin tuh kayak gini langsung ya. Habis itu kita bikin sakit ya. Input lagi. Masukkan nama mereka yang sakit. Nah, ini di dot split lagi. Baru deh kita tinggal kasih finalisnya. Final sama dengan list for item in students. Kita looping lagi ya. For student in item. Nah, jadi untuk looping pertama itu untuk menyeleksi dari semua siswanya per kelompok. Nanti baru dari kelompok itu kita looping lagi di yang kedua ya. Nah, nanti tinggal cek if not student ya, if not student in sakit dan not student in list in final. Nah, nanti tinggal kita bikin finalnya itu di append dari eh, student tersebut ya. Habis itu tinggal yang finalnya kita sort dan kita print jumlah orangnya berapa. Panggilan dari yang final. Habis itu looping deh ya. Siswa in final titik dua print siswanya. Nah, nanti akan dapat berapa jumlah orang sama siswa-siswa tersebut ya. Misalnya si A, B, C, D. Nah, terus yang mereka sakit itu B sama C gitu ya. B doang. Nah, berarti ya udah si yang ditampilkan adalah yang si 3 orang ini aja yang nggak sakit ya. Boleh dibuat seperti ini nomor 5-nya.
Ya, ini kayak terakhir deh. Coba. Ada pertanyaan dulu so far. Gimana berarti pelajarannya struktur data sambil dikerjain? Ah, Ada pertanyaan dulu tugas-tugas itu, kah? ah, Ya, tugas, Farisa. tugas-tugas itu harus semua dikerjain ya? Kenapa? Tugas-tugas itu harus semuanya dikerjain. eh Better dikerjain sih. Tapi kalau misalnya kamu bingung pas lagi ngerjain gitu tanya ke Kak Daud aja di grup. Biasanya dikasihin ini ya nggak apa metodologinya nggak sama Kak siapa yang sebelumnya? Biasanya dikasih kunci jawaban, Kak. Tapi dibuat Ya? belajar dulu. Biasanya dikasih kunci jawaban. Oh iya, metodologi itu maksudnya kunci jawabannya. Oh, biasa dikasihin. Iya. Oh ya udah. Nih bentar. Sebenarnya kalau pertanyaan tentang harus dijawab semuanya, kalau yang bintang-bintang itu biasanya untuk PR ya. Tapi kalau misalnya nomor 6 yang ada nomornya gitu ya, itu kita ngerjain selama di kelas. Tapi kalau misalnya nggak cukup gitu ya, apalagi nanti atau terlalu overwhelmed dengan materi-materinya, nah nanti bisa di skip aja nggak dikerjain gitu. Jadi sisanya lebih ke bagian latihan mandiri, Farisa. Oh, baik. Kayak gitu. Soalnya yang penting itu adalah proyeknya kan. Ini ya pemanasan aja. Ini juga sangat penting ya, ya. Tapi nanti kita fokusnya untuk menyelesaikan bagian-bagian proyek. Kan ini nanti ngedukung kita nanti saat ngerjain proyeknya ya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Udah, Kak. Nggak ada ya. Sip. Oke. Itu udah Kak Daud kirimin sih. Ya metodologinya. Oh bisa. Kirain Kak Daud nggak bisa dikirim. Karena yang itu kan benar kunci jawaban sebenarnya. Semua jawabannya dari situ langsung. Nanti bisa kalian tinggal pindah-pindahin doang. Ya kita biar sambil ngetik, sambil ngeh gitu. Oh oke. Berarti baris kode ini untuk apa? Gitu. Oke? Sip. Nanti bisa pakai yang di metodologi itu aja. Udah Kak Daud kirimkan. Sejauh ini ada pertanyaan lagi? Selain dari Farisa. Atau Farisa ada pertanyaan lagi boleh? Udah, Kak. Cukup. Gak ada ya? Sip. Kalau nggak ada ya udah kita cukupkan dulu aja untuk kelas hari ini. Nanti kita lanjutin. Ini mulai masuk ke pemanasan game ya. Jadi kalian akan belajar game Knight and Dragon di minggu depan. Kita akan coba cari tahu gimana caranya bikin game yang pertama kali kalian akan buat dalam format teks. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan untuk kelas hari ini, kita cukupkan. Ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya minggu depan. Oke? Dadah Farisa, Nadia, Balkis, selamat malam. Thank you, Kak. Thank you ya. Terima kasih banyak. Bye. Oke.